Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan tentang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Perhatikan gambar berikut untuk proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Di sini terdapat dua buah vektor, OA atau vektor A, lalu vektor OB atau vektor B. Nah, dari dua vektor ini nanti akan didapatkan proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B atau proyeksi ortogonal vektor B pada A. Proyeksi dapat dikatakan dengan bayangan. Jadi kalau untuk proyeksi ortogonal itu suatu proyeksi atau bayangan yang dimana bidang proyeksinya menyerupai sudut tegak lurus terhadap proyeksi itu sendiri. Nah, misalnya di sini proyeksi atau bayangan ortogonal dari vektor A ini, dari vektor A pada B. Kita tarik garis tegak lurus dari A terhadap B. Setelah ditarik garis tegak lurus dari A terhadap B atau A pada B, nah di sini, maka yang O ke titik perpotongan dari A ini, titik ini, dari O ke ini, atau kita kasih nama di sini A1. O ke A1 itu dinamakan proyeksi atau bayangan dari vektor A. Jadi di sini OA ini adalah proyeksi dari OA atau vektor A. Jadi boleh kita tulis di sini nama vektor lainnya, bisa jadi namanya C. Atau kita dapat juga tulis C atau AB atau namanya AB. AB. Di sini AB itu berarti A pada B. Proyeksi A pada B atau proyeksi A terhadap B. Nah, berikutnya dari vektor yang sama tadi, vektor A dan vektor B. Kalau tadi kita bahasnya proyeksi atau bayangan ortogonal dari vektor A terhadap B atau A pada B, sekarang kita coba untuk B pada A. Artinya di sini kita menarik garis tegak lurus dari vektor B ini ke A, tegak lurus dengan garis ini. Nah, ini dia kalau kita tarik garis lurus dari B terhadap A atau B pada A. Nah, jadi biar gampang dalam menggambarkannya, itu kita gunakan penggaris, dimana di sini untuk ini kita luruskan. Nah, nanti baru kita tarik garisnya. Nanti dia terbentuk tegak lurus di sini. Garis yang ditarik tadi terhadap vektor A. Nah, setelah ditarik garisnya, kemudian kita lihat di sini untuk O ke titik yang baru kita temukan. Ini vektor A ini dari sini ke sini. Kalau titik yang memotong OA ini atau vektor A ini, itu kita kasih nama B1.
Kemudian O ke B1 itu kita kasih namanya, boleh vektor lain namanya vektor C atau vektor D, atau kita kasih namanya BA. BA, B pada A. Jadi untuk BA ini atau O ke B1 ini adalah proyeksi atau bayangan ortogonal suatu vektor dari vektor B terhadap A. Jadi di sini untuk proyeksi ortogonal atau proyeksi itu dikatakan dengan bayangan. Jadi proyeksi ortogonal itu proyeksi atau bayangan di mana bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektor itu sendiri. Nah, di sini kembali lagi untuk kalau tadi untuk vektor A ini di A pada vektor B, kita tarik garis dari vektor A ini tepat tegak lurus terhadap vektor B. Dan proyeksi skalar ortogonal itu diperoleh proyeksi skalar ortogonal atau ditulis seperti ini. Ini dibacanya proyeksi skalar ortogonal A pada B adalah, untuk proyeksi skalar ortogonal A pada B itu sama dengan B dikali A per besar dari vektor B. Kemudian untuk yang kedua, untuk proyeksi skalar ortogonal B pada A adalah proyeksi skalar ortogonal B pada A sama dengan A kali B per besar A. Dimana di sini untuk hasil proyeksi skalar ortogonal adalah bilangan real atau bilangan nyata. Atau untuk proyeksi skalar ortogonal ini juga dapat dikatakan atau lebih gampangnya kita menyebut panjang ya. Panjang proyeksi ortogonal A pada B. Ini panjang proyeksi ortogonal B pada A. Nah, kalau tadi kita menentukan panjang proyeksi vektor ortogonal atau proyeksi skala ortogonal, nah sekarang kita lanjutkan untuk proyeksi vektor ortogonal. Dimana untuk proyeksi vektor ortogonal A pada B itu dapat kita tulis untuk A pada B atau A terhadap B sama dengan vektor A dikali dengan vektor B. Lalu karena dia pada B maka dia dikalikan dengan B per besar dari vektor B dikuadratkan. Dan begitupun juga untuk proyeksi vektor ortogonal B pada A atau B terhadap A, ini dia, itu sama dengan A dikali vektor B, vektor A dikali vektor B per besar dari vektor A dikuadratkan dikali A. Jadi untuk memudahkannya, kalau A pada B, berarti nanti dia akan dibagi dengan B dikuadratkan lalu dikali dengan B. Sementara kalau untuk B pada A, nanti dia A kali B itu akan dibagi dengan besar atau panjang dari vektor A dikuadratkan lalu dikali A. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal. Dimana di sini soalnya diketahui vektor A itu 2i dikurang 6j dikurang 3k dan vektor B sama dengan 4i ditambah 2j dikurang 4k. Tentukan untuk pertanyaannya, yang A-nya panjang proyeksi vektor A pada B.
Ini di sini akan sama dengan proyeksi karena dia panjangnya, proyeksi skalar ortogonal. Dan untuk yang B-nya proyeksi A pada B, kemudian yang C proyeksi vektor B pada A. Sekarang kita jawab yang pertama, yang A. Yang ditanya itu panjang proyeksinya, berarti besar atau panjang proyeksinya itu disimbolkan dengan panjang proyeksi vektor A pada B. Nah, langkah yang pertama adalah kita merubah dulu vektor A ini dalam bentuk vektor kolom. Nah, jadi untuk vektor A, yaitu kita rubah jadinya 2, negatif 6, negatif 3. 2, negatif 6, negatif 3. Kemudian untuk vektor B, yaitu 4, 2, negatif 4. 4, 2, negatif 4. Nah, berarti kalau untuk mencari panjang proyeksi atau proyeksi skalar ortogonal yang ini, A pada B, itu kita gunakan yang ini, A pada B sama dengan B kali A per panjang vektor B. B kali A, atau juga boleh ditulis A kali B sama aja, per vektor B. Untuk langkah yang berikutnya kita masukkan vektor B-nya berapa, yang ini, kemudian vektor A-nya berapa, yang ini, lalu besar dari vektor B. Kita boleh langsung mencari besarnya di sini atau dipisahkan untuk mencari besarnya. Nah, di sini kita akan gabung aja langkahnya. Jadi, kita akan jawab untuk B, vektor B-nya 4, 2, negatif 4. Kemudian dikali vektor A-nya 2, negatif 6, negatif 3. Per, kemudian mencari besar dari vektor B, besar, berarti kita gunakan akar dari vektor B-nya berapa? 4. 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Sama dengan 4 kali 2, kita kalikan. 4 kali 2, 8. 2 kali negatif 6, negatif 12. Negatif 4 dikali negatif 3, positif 12, per. Kita jumlahkan. Akar dari 4 kuadrat berarti 16 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah negatif 4 dikuadratkan 16 sama dengan 8 dikurang 12 ditambah 12, 8 per 16 ditambah 4, 20 ditambah 16, 36. Dan diperoleh 8 per akar 36, 6. Di sini kita dapat sederhanakan, sama-sama dibagi 2, didapat 8 bagi 2 dapat 4, dan 6 dibagi 2 dapat 3. 4 per 3. Itu untuk panjang proyeksi A pada B atau proyeksi skalar ortogonal A pada B.
Selanjutnya yaitu untuk proyeksi vektor A pada B. Untuk yang B, proyeksi vektor A pada B. Untuk A pada B itu sama dengan, nah kita kembali lagi, kita gunakan yang ini, A pada B sama dengan A kali B per vektor panjang vektor B dikuadratkan dikali B. Oke, tuh. Proyeksi vektor A pada B berarti A kali B, vektor A kali vektor B per dia pada B berarti B kuadrat, besar dari B dikuadratkan dikali B. A dikali B, kita masukkan nilai A dan B. A kali B, A nya 2, negatif 6, negatif 3, 2, negatif 6, negatif 3 dikali B 4, 2, negatif 4, 4, 2, negatif 4 per B kuadrat. B itu vektor B nya kita cari besarnya dulu lalu dikuadratkan. B nya akar dari 4, 2, negatif 4, 4 kuadrat tambah 2 tambah negatif 4. Ini kita kuadratkan sama dengan 2 kali 4, 8, negatif 6 dikali 2, negatif 12, negatif 4 dikali negatif 3 dikali negatif 4, positif 12, per yang ini sebenarnya kita udah bisa langsung aja untuk AB itu dia sama hasilnya juga 8, dan untuk besar vektor B, besarnya ini, panjangnya ini kita udah cari tadi. Nah, dapat hasilnya 6. Atau di sini akarnya itu akar 36. Akar 36 dikuadratkan itu sama dengan ini dikurang lalu dijumlahkan hasilnya 8 per akar 36, 6 dikuadratkan dapat 36. Atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, 8 bagi 4 dapat 2, dan 36 dibagi 4 dapat 9. Nah, tadi kita meninggalkan perkalian yang B-nya, ini dikali B. Jadi di sini kita kalikan dengan B. Ini juga dikalikan dengan B. Dikalikan dengan B. Kita meninggalkannya, maka dikalikan dengan B-nya berapa? Kita masukkan nilai B-nya 4, 2, negatif 4. 4, 2, negatif 4. Jadi sebenarnya di sini kita juga cukup tulis B aja, karena nanti terakhir baru kita kalikan dengan B-nya itu berapa. Sama dengan 2 dikali 4, 8 per 9. 8 per 9. Kemudian 2 dikali 2, 4. 4 per 9. Jadi ini masing-masingnya kita kalikan. 2 per 9 dikali 4. 2 per 9 dikali 2. Dan 2 per 9 dikali negatif 4. 2 dikali negatif 4, negatif 8 per 9, berarti negatif 8 per 9. Jadi kita dapatkan untuk A, proyeksi vektor A terhadap B atau A pada B itu didapat 8 per 9, 4 per 9, dan negatif 8 per 9. Atau ini kita ganti dalam bentuk vektor satuan. Ya, kita ganti ke bentuk vektor IJK, maka kita dapatkan di sini untuk
pada B sama dengan A pada B sama dengan 8/9I ditambah 4/9. J ini negatif, berarti dikurang 8/9K.